Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sugeng Ali Mansur MPD, sebagai dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, saya Ika Fitri Syawalia dan dengan rekan saya Laura Giamela Faisya, di sini kami akan menjelaskan Islam pada masa dinasti Safawiyah di Persia. Pendahuluan, pada abad ke-16, Persia mengalami perubahan besar dalam hal politik dan agama dengan munculnya dinasti Safawiyah. Dinasti ini berperan penting dalam membentuk tahanan politik dan sekaligus merubah struktur sosial dan agama, khususnya menjadikan Islam Syiah sebagai agamanya. Sebelumnya, agama ini menganut agama Sunni. Namun, pada masa pemerintahan Safawi, Islam Syiah ini berkembang pesat karena kebijakan dan pengaruh politik. Asal mula berdirinya adalah Safawiyah. Kerajaan Safawi merupakan salah satu dari 3 kerajaan besar pada abad pertengahan. Dinasti Safawiyah berasal dari sebuah gerakan yang berdiri di Ardabil, sebuah daerah di Azerbaijan, Iran. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Sofi ad-Din. Sofi ad-Din adalah keturunan dari Imam Syiah yang keenam, yaitu Musa al-Kazim. Setelah guru sekaligus mertuanya wafat, yaitu Syekh Tajuddin Ibrahim Zahidi, ia mendirikan tarekat Safawiyah. Pengikut ini sangat taat terhadap ajaran agama. Gerakan kepemimpinan Safawiyah selanjutnya oleh Ismail, ia mempunyai pasukan yang bernama Kizilbas. Pada tahun 1501 Masehi, pasukan Kizilbas menyerang pasukan Aka Konyulu di Sorus, dekat Nakhchivan. Nah, pada saat itu Ismail memproklamasikan berdirinya dinasti Safawiyah dan menjadikan dirinya sebagai raja pertama dinasti Safawi yang ibu kotanya adalah Tabriz. Peran para tokoh yang memimpin dinasti Safawiyah. Yang pertama ada Ismail I, berdiri pada tahun 1501 sampai 1524. Ismail I merupakan pendiri dinasti Safawi yang menjadikan Syiah sebagai agama resmi. Dan yang kedua ada Tahmam I, berdiri pada tahun 1524 sampai 1576. Tahmam I memperkuat pertahanan militer dan memperluas wilayah kekuasaan. Yang ketiga ada Ismail II, berdiri pada tahun 1576 sampai 1577. Dan yang keempat ada Muhammad Khodabanda, berdiri pada tahun 1577 sampai 1587. Dan yang kelima ada Abbas I, berdiri pada tahun 1588 sampai 1629. Abbas I dikenal sebagai Abbas Agung yang membawa dinasti Safawi mencapai puncak kejayaannya. Ia juga membangun kota Isfahan menjadi pusat seni dan budaya. Yang keenam ada Shah Sofi, berdiri pada tahun 1629 sampai 1642. Shah Sofi mempertahankan stabilitas kerajaan meski menghadapi tantangan eksternal. Dan yang ketujuh ada Shah Abbas II, berdiri pada tahun 1642 sampai 1666. Shah Abbas II melanjutkan pembangunan dan perkembangan budaya. Yang kedelapan ada Sulaiman, berdiri pada tahun 1667 sampai 1694. Yang kesembilan ada Husain, berdiri pada tahun 1694 sampai 1722. Yang 10 ada Tahmaps II, berdiri pada tahun 1722 sampai 1732. Dan yang terakhir ada Abbas III, berdiri pada tahun 1733 sampai 1736. Baik, perkenalkan nama saya Laura Giamela Faisya, akrab dipanggil GA dengan M1 nama. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai faktor kemajuan dinasti Safawiyah itu sendiri. Teman-teman perlu diketahui bahwa dinasti Safawiyah ini tidak hanya berkembang atau tidak hanya memiliki faktor kemajuan di bidang politik saja, teman-teman. Tapi dinasti Safawiyah atau kerajaan Safawiyah ini juga memiliki faktor kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, perekonomian, manajemen, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mari kita bahas bersama-sama mengenai faktor kemajuan di berbagai bidang dinasti Safawiyah itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada di bidang ilmu pengetahuan, di mana dalam sejarah Islam disebutkan bahwa bangsa Persia itu memiliki peradaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan, teman-teman, sehingga ilmu pengetahuan ini dapat berlanjut di pada masa kerajaan Safawiyah atau dinasti Safawiyah. Nah, dalam ilmu pengetahuan ini mereka itu membagi beberapa poin yang dimana itu bisa mengembangkan atau dapat memajukan dinasti ini. Yang pertama dalam bidang agama. Nah, di bidang agama dinasti Safawiyah itu menetapkan mazhab Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah 12 Islam. Nah, yang kemudian itu menjadi agama resmi mereka. Nah, Syiah Itsna Asyariyah ini adalah salah satu golongan yang meyakinkan ada 12 orang iman yang telah ditetapkan pasca wafatnya Rasulullah SAW, dan mereka itu menganggap bahwasanya 12 imam tersebut musyhum atau terhindar dari dosa. Salah satu contohnya ada Ali bin Abi Thalib, dan juga sampai yang terakhir itu ada
Muhammad bin Hasan al-Mahdi. Lalu yang kedua ada faktor kemajuan di bidang perekonomian. Nah, dinasti Safawiyah mengalami kemajuan di bidang perekonomian karena beberapa hal, teman-teman. Yang pertama, itu dinasti Safawiyah menguasai Bandar Abbas, di mana Bandar Abbas ini merupakan salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasanya diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis. Nah, dengan adanya jalur perdagangan laut ini, dinasti Safawiyah itu dapat memungkinkan arus barang dari produsen ke konsumen itu menjadi lebih lancar. Nah, yang kedua itu ada menguasai bidang pertanian. Di samping bidang perdagangan itu tadi, teman-teman, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan dalam sektor perekonomian, terutama di daerah Sabit subur. Nah, atau biasa disebut dengan fertile crescents, atau kurang mengerti, biasanya seperti ini. Nah, di mana para petani itu menanam makanan dan produk lainnya secara mandiri dan melakukan diversifikasi produksi untuk menghindari ketergantungan pada pasar. Nah, kala itu ada program untuk menggalakkan ternak ulat sutra sehingga produktivitas pertanian itu meningkat. Selain itu juga letak geografis yang ada di wilayah subur juga meningkatkan produktivitas pertanian. Hal itu membuat dinasti Safawiyah itu menjadi perhatian di dunia. Yang ketiga itu ada bidang arsitektur. Nah, bidang arsitektur itu dapat kita artikan sebagai bidang manajemen ya mungkin. Karena dalam adanya arsitektur atau pengelolaan suatu bangunan itu pasti memerlukan sebuah manajemen yang baik dan terstruktur. Maka dari itu ini bisa dikatakan sebagai bidang manajemen ya teman-teman. Di mana penguasaan kerajaan Safawi telah berhasil menciptakan lahan di Isfahan itu ibu kota di Persia waktu itu. Di kota Isfahan ini berdiri bangunan-bangunan besar dengan arsitektur bernilai tinggi dan indah seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada bidang tarekat yang terakhir, di mana setelah berdirinya dinasti, ajaran tarekat itu tetap dipertahankan, tetapi berubah fungsi menjadi alat penganut kekuasaan dan legitimasi agama, teman-teman. Nah, raja yang dianggap sebagai pemimpin spiritual sekaligus politik warisan langsung dari karisma pendiri tarekat. Nilai-nilai tasawuf seperti ketaatan kepada guru, terus zikir, dan pengabdian spiritual dijadikan dasar kedisiplinan sosial dan moral masyarakat. Nah, kehancuran dinasti Safawiyah di Persia merupakan hasil dari serangkaian faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi pada kemunduran dinasti. Nah, yang pertama ada faktor internal. Nah, teman-teman, faktor internal yang pertama itu mencakup kepemimpinan yang lemah, di mana setelah masa pemerintahan Syah Abbas I yang terkenal dan kuat dan visioner, itu dinasti ini dipimpin oleh sejumlah raja yang lemah dan tidak kompeten, seperti Safi Mirza, Husain, dan lain-lain. Kelemahan ini menyebabkan ketidakstabilan politik di dalam istana dan hilangnya kontrol atas wilayah-wilayah penting. Lalu yang kedua ada korupsi dan dalam birokrasi. Korupsi yang merajalela di kalangan pejabat, pemerintah menciptakan ketidakpuasan di kalangan rakyat dan memperburuk kondisi ekonomi. Budaya korupsi ini mengakibatkan pengabaian terhadap tanggung jawab publik dan melemahnya legitimasi pemerintah. Ketiga, ada melemahnya asyabiyah. Nah, konsep asyabiyah atau solidaritas sosial dan ideologi bersama yang mengikat individu dalam kelompok mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari bergesernya fokus ideologi dan semangat keagamaan menjadi ambisi politik yang merusak. Lalu yang keempat ada konflik internal. Persaingan antar kelompok politik, istana menciptakan suasana ketidakpastian, mengganggu proses pengambilan keputusan dan melemahkan kemampuan pemerintah untuk bertindak tegas. Yang kelima, yang terakhir itu ada krisis ekonomi, di mana penurunan pendapatan dari perdagangan yang sebelumnya menjadi tulang punggung ekonomi kerajaan itu menyebabkan kesulitan finansial. Hal ini membatasi kemampuan dinasti untuk mendanai angkatan bersenjata dan memperhatikan stabilitas. Nah, lalu selanjutnya itu faktor kemunduran itu ada faktor eksternal. Yang pertama itu ada konflik dengan Kekaisaran Ottoman. Ketegangan yang berkelanjutan dengan Kekaisaran Ottoman itu melemahkan posisi militer Safawi. Pertempuran yang terus-menerus menguras sumber daya dan mengalihkan perhatian dari masalah internal itu sendiri. Lalu yang kedua ada intervensi kekuatan asing. Kehadiran kekuatan asing seperti Rusia dan Inggris di kawasan tersebut semakin memperburuk situasi dengan mereka memanfaatkan kelemahan Safawi untuk memperluas pengaruh mereka. Nah, yang ketiga ada pemberontakan wilayah. Banyak daerah mulai memberontak atau memisahkan diri dari kekuasaan Safawi, mempercepat proses keruntuhan dinasti ini. Secara keseluruhan, kombinasi dari kepemimpinan yang lemah, korupsi, konflik internal dan eksternal, serta krisis ekonomi itu dapat menciptakan kondisi yang tidak mendukung bagi keberlangsungan dinasti Safawi ini, yang pada akhirnya mereka itu berujung pada kehancuran. Pada tahun 1700, kurang lebih 1700 Masehi gitu ya, setelah dijatuhkan oleh Nadir Shah. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok
fun, yaitu mengenai Islam pada dinasti Safawiyah di Persia dalam aspek perekonomian dan juga manajemen. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari dari saya Laura Giamaila Faisa dan teman saya yaitu Ika Fitri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.